Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Galatia 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Judul renungan hari ini, Rahmat dalam Rahim. Bapak Ibu, Advent mengajarkan kita akan satu kata penting yang sering dilupakan, bahkan kurang disukai oleh dunia modern, yaitu menanti. Di zaman ini kita sangat menyukai kecepatan. Teknologi diciptakan agar kita berpacu dengan dunia yang serba cepat. Kita condong menyukai segala yang instan. Kita terburu-buru hingga sampai di titik tertentu. Penantian seringkali nampak sebagai bentuk kelemahan, ketidakberdayaan, buang-buang waktu, bahkan sia-sia. Tetapi Allah tidak pernah terikat kepada waktu dan situasi dunia. Allah mengenali sejarah dan laju waktu, dan di dalam kehendak kekalnya, Ia telah menetapkan waktu-waktu. Selama berabad-abad, umat Israel terus menantikan Mesias. Bahkan setelah Maleaki, kitab perjanjian lama yang terakhir dituliskan, Tuhan tidak lagi berfirman selama kurang lebih 400-500 tahun. Seolah-olah Tuhan diam, tidak terjadi apa-apa, dan rasanya sia-sia menanti. Namun ketika dunia telah lupa, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Di dalam diam itu, Allah sedang menyiapkan rahim seorang perempuan muda di Nazaret. Di sana, Allah sedang mempersiapkan penggenapan rencananya. Di dalam rahim seorang wanita, ruang yang lembut, tersembunyi, gelap, dan rapuh. Bapak Ibu, ada yang menarik dari kata rahim. Di dalam bahasa Ibrani, kata rahim berasal dari kata rekem, yang juga menjadi kata dasar rahmat atau belas kasih. Nah, di sana melalui rahim Maria, seorang wanita muda itu, Allah sedang menggenapi rahmat-Nya bagi kita. Di dalam rahim itu, Allah sedang memperlihatkan belas kasih-Nya, rahmat-Nya bagi dunia yang telah terhilang ini. Maria menanti 9 bulan di dalam keheningan. Dunia pun di dalam penantian yang begitu panjang telah menunggu Sang Mesias, rahmat terbesar yang telah lama dinantikannya. Tanpa dunia sadari, penggenapan penantian itu tersembunyi di dalam rahim seorang bernama Maria. Bapak Ibu, Advent mengajak kita menanti, sama seperti seorang ibu yang menanti anak yang dikandung di dalam rahimnya. Kadang sang ibu merasa tidak nyaman dengan perubahan-perubahan di dalam tubuhnya. Kadang cepat lelah, harus menanggung beban kandungannya kemana-mana. Tidak nyaman. Tetapi ketika itu ibu itu ingat akan penantian anaknya, seketika sukacita itu menjadi kekuatan untuk menanggung ketidakenakan karena kehamilan. Sama halnya, di dalam penantian akan janji Tuhan, seringkali kita merasa Tuhan sepertinya diam. Kita merasa tidak nyaman. Kita bahkan terkadang ingin menyerah dengan kehidupan yang sulit dan sepertinya tanpa pengharapan. Namun ingatlah bahwa seringkali justru Allah menyediakan rahmat-Nya di dalam rahim penantian yang sepi. Allah terkadang menggenapi janjinya tidak selalu dengan hal-hal spektakuler, serba cepat, instan. Tetapi terkadang Allah memilih bekerja seolah-olah diam
dan mungkin kadang terkesan terlambat. Hingga kita pada akhirnya menyadari dan mengakui bahwa sungguh segala sesuatu menjadi indah pada waktu Tuhan ketika waktunya telah genap. Pada akhirnya kita pun mengerti, penantian bukanlah keterlambatan, tetapi penantian adalah cara Allah bekerja hingga waktunya genap, sama seperti yang direncanakannya. Mari kita berdoa. Bapa, terkadang di dalam kehidupan ini kami sulit dan tidak selalu kami bisa melihat dengan jelas bagaimana Engkau menggenapi janji-Mu. Dan sejujurnya kami kadang Tuhan membiarkan kami menanti agar rencana Tuhan tergenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, biarlah masa Advent ini mengajarkan kami untuk terus menanti pada janji-janji-Mu. Sama seperti Engkau telah menggenapi janji-Mu yang terutama, Yesus Kristus, penebus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.